Aset kripto itu emang unik. Beda dengan aset lain yang mungkin kita hanya bisa simpan kontrak atau percayakan kustodi ke pihak lain, di aset kripto kita bisa self-custody aset kita sendiri. Dengan tumbangnya FTX dan beberapa exchange di tahun brutal 2022 kemarin, self-custody aset kripto jadi lebih penting dari sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang mau self-custody aset kripto, wajib mulai nonton video ini dulu sampai habis. Kita akan kasih 15 tips buat teman-teman kalau mau self-custody aset kriptonya sendiri. Yang pertama, pakai hardware wallet. Kalau kita pakai hot wallet semacam MetaMask atau wallet-wallet yang lain, kita tinggal tunggu waktu untuk kena hack dari berbagai macam pintu ataupun celah yang kita buat sendiri. Teman-teman masih sering pakai software bajakan kan? Atau teman-teman masih sering streaming video box office dari web semacam layar kaca dan gudang film kan? Masih sering klik hasil pencarian yang paling atas kan? Atau udah pernah tulis key phrase hot wallet kita di aplikasi note taking dan email? Intinya, para maling digital akan selalu nemu cara untuk mengambil aset kripto kita. Dan kita tanpa sadar membuat celah di rumah kita sendiri. Akses Web3, simpan aset kripto tanpa hardware wallet, itu benar-benar rumah tanpa pintu atau rumah tanpa kunci. Hardware wallet adalah kunci kita untuk membuka aset kripto kita yang ada di blockchain. Teman-teman bisa nonton video ini untuk tahu lebih lanjut tentang hardware wallet. Nonton video ini untuk tahu lebih lengkap gimana cara pakai hardware wallet di Web3. Yang kedua, wajib punya minimal 2 hardware wallet. Kenapa minimal punya 2 hardware wallet? Karena hardware wallet yang satu kita jadikan cold wallet. Bener-bener wallet yang nggak terkoneksi dengan internet sama sekali. Cuma buat hold. Bukan buat akses Web3, akses staking pool, dan lain-lain. Murni buat hold. Anggap cold wallet itu kayak brankas. Nah, hardware wallet yang kedua kita jadikan sebagai warm wallet. Wallet yang masih akses staking pool, masih akses Web3, DEX, dan DeFi melalui wallet third party ataupun wallet connect. Dengan hardware wallet yang jadi warm wallet, paling nggak private key kita nggak sampai tersimpan di cache ataupun terketik di komputer. Dan kita punya satu pintu lagi sebelum transaksi, yaitu kita harus sign transaction. Oke, jadi sampai sini teman-teman paham ya, ada cold wallet, hardware wallet yang nggak terkoneksi sama sekali dengan internet, ada warm wallet, hardware wallet yang kita pakai untuk akses Web3, DeFi, DEX, dan lain-lain via third party app seperti Wallet Connect ataupun MetaMask. Kalau hardware wallet kita pernah akses ke Web3, DeFi, DEX, berarti hardware wallet kita udah bukan cold wallet lagi, tapi berubah jadi warm wallet. Nah, yang ketiga ada hot wallet. Wallet yang terkoneksi langsung dengan internet dan memungkinkan kita untuk akses Web3, DeFi, dan lain-lain lebih cepat dan lebih mudah karena kita nggak perlu send transaction setiap transaksi. Tapi kekurangannya, hot wallet mudah dihack. Contoh hot wallet yang sering dipakai adalah seperti Coin98, Trust Wallet, MetaMask, OKX Wallet, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau beli Ledger, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kebetulan di Ledger juga udah ada Family Pack kalau saya pakai Nano Ledger X karena udah ada fitur Bluetooth, jadi bisa kita konekkan dengan mudah via HP. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa cek video yang ini. Oh iya, gimana dengan NFT? NFT juga bisa disimpan via Ledger, baik Ledger Nano S ataupun Nano X. Kita juga bisa konekkan langsung dengan Ledger Live kita. Dan di 23 Maret ini ada drop NFT Paris dan LTFKT di market.ledger.com. Yang ketiga, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nah, kalau Bitcoin atau aset kripto kita udah cukup banyak, lebih baik pisah-pisahkan cold wallet dengan beli hardware wallet baru. Atau kalau teman-teman nggak punya banyak hardware wallet, salah satu alternatifnya adalah dengan multisig wallet. Misalnya teman-teman bisa buat di Gnosis. Jadi untuk send transaction kita perlu persetujuan dari pemilik wallet yang lain. Yang mana adalah kita sendiri. Cuma mungkin sistem multisig ini lebih advance dan mungkin lebih susah.
Nah, kalau teman-teman mau beli hardware wallet, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah. Yang keempat, yang ini optional sih, punya hardware wallet cadangan. Siapa tahu kita perlu kirim aset kripto tapi hardware wallet kita rusak. Kita bisa langsung pakai hardware wallet baru. Kalau saya terus terang belum punya hardware wallet cadangan. Kalau hardware wallet kita rusak, gimana? Mudah, tinggal tulis ulang key phrase kita di wallet apapun. Tapi kalau bisa di hardware wallet dengan merek yang sama. Yang kelima, tambahkan passphrase. Di hardware wallet sekarang udah ada fitur untuk menambah kata ke-25 dari 24 seed phrase kita. Jadi meskipun orang tahu key phrase kita, tanpa phrase ke-25, orang ataupun hacker nggak akan bisa mengakses. Yang keenam, kalau beli hardware wallet, beli langsung dari pabrik, riset bila perlu. Beli dari pabrik emang bener ada bea cukai, tapi nilainya sangat nggak seberapa dibandingkan dengan nilai aset kripto kita nantinya. Mungkin sekarang nilainya masih kecil, tapi siapa tahu nilainya di 3 atau 4 tahun kemudian. Di 2016 aja, nilai 1 Ethereum itu cuma $40. Tapi sekarang, 1 Ethereum waktu video ini dibuat, ada di kisaran angka 1.500 sampai $1.600. Bahkan pernah mencapai $4.600. Masih bilang hardware wallet gak worth? Lebih baik kita cari aman. Karena kita mau self-custody, jangan kasih celah yang nanti bikin kita nyesel. Teman-teman bisa beli ledger dan link yang ada di kolom deskripsi. Yang ketujuh, jangan tergiur airdrop. Nah ini penting, apalagi para airdrop hunter harus benar-benar waspada. Kalau perlu, yang demen sama airdropan harus punya satu device khusus buat hunting airdrop. Karena bisa aja kita salah meluncur ke link yang ternyata malah phishing. Yang kedelapan, waspada dengan aneka link. Nah, link jadi barang yang bahaya banget. Bahkan website scam dan phishing ini bisa nangkring di nomor 1 hasil pencarian Google karena mereka bayar Google AdWords. Jadi pastikan alamatnya benar-benar asli sebelum connect wallet. Dan jangan mudah untuk klik link dari SMS, dari WhatsApp, ataupun dari Telegram. Yang kesembilan, amankan seed phrase. Kita harus mengamankan seed phrase dari maling yang pasti. Mengamankan seed phrase dari maling digital ataupun hacker. Dan gak lupa juga dari bencana. Menulis di kertas mungkin memang ide bagus, tapi dalam jangka waktu yang singkat menurut saya. Karena kalau rumah kita terbakar ya kertasnya ikut terbakar. Makanya kita simpan dalam sebuah safer seed board atau crypto steel. Bentuknya berupa plat besi yang bisa kita isi dengan seed phrase kita. Dengan tools ini, seed phrase kita aman dari bencana atau aman dari rayap malah. Yang ini teman-teman boleh beli dimanapun. Yang ke-10, jangan pakai software bajakan. Di dalam software bajakan, kemungkinan besar udah diisi malware ataupun spyware yang bisa menyusup ke komputer kita untuk mencari key phrase hot wallet kita. Jadi, sekarang kita pakai yang asli-asli aja guys. Yang ke-11, sebisa mungkin jangan transaksi di public wifi. Untuk pencegahan aja sih, lebih baik jangan transaksi aset kripto dengan hot wallet melalui public wifi. Yang ke-12, jangan seneng kalau kita dikirimin token aneh. Selalu cek smart contract-nya via CoinMarketCap, CoinGecko, ataupun web lain yang legit. Yang ke-13, cek dan recheck sebelum mengirim aset kripto. Karena blockchain sifatnya irreversible. Transaksi yang udah dikirim nggak bisa di-cancel ataupun di-undo. Dan ada jenis pencurian aset baru, namanya adalah address poisoning. Aset kripto nggak cuma token, tapi juga in-game item seperti NFT. Karena model bisnis game sekarang udah berubah. Dari freemium di Web2 jadi full ownership di Web3 via NFT dan blockchain. Salah satunya yang mengembangkan industri ini adalah GVAL atau Games for a Living. GVAL membawa model bisnis baru, yaitu adalah Web3 Game Launcher. Ini kira-kira seperti hub game-game Web3 yang mereka kembangkan. Tokennya, GVAL, udah launch di CDFI dengan total dana yang berhasil di-raise sebesar $500 juta. Di 13 Maret ini, GVAL akan PGE
Dan beberapa game yang akan dirilis ada Elemental Riders dan Diamond Dreams. Timnya udah berpengalaman lebih dari 25 tahun di sektor gaming dengan EBITDA $1 miliar. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang GeFall, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Yang ke-14, waspada email yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Seringnya kita ini di email atau bahkan di SMS, misal berisi konfirmasi transaksi yang kita nggak pernah pakai, ada pembaruan data, verifikasi, KYC ulang, dan lain sebagainya. Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut lagi, ternyata alamat webnya beda. Kalau pernah dapat alamat email seperti itu, kita hiraukan aja, atau kita bisa cek alamat emailnya lagi. Yang ke-15, jangan flexing. Tahu nggak yang terakhir ada nasabah sebuah bank, tabungannya ludes setelah data-data pribadinya diambil oleh pihak lain. Plus, pihak lain ini tahu berapa jumlah saldonya di bank itu. Dari berita ini, kita bisa dapat pembelajaran. Jangan pernah kasih tahu berapa banyak aset kripto kita ataupun Bitcoin kita pada pihak lain. Karena bisa aja nih, mungkin ada orang yang pingin menguasai. Dan biasanya sih orang-orang dekat aja. Self-custody aset kripto kita sendiri emang gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya ini cuma faktor kebiasaan aja mengamankan dalam tanda kutip kunci kita. Mengamankan rumah pun ada caranya kalau dibuat konten. Misal, jangan tinggalkan kunci di tempat sembarangan. Kunci pintu dan jendela, tutup pagar, pastikan gembok udah terpasang, dan lain-lain. Tapi jadi nggak susah, karena kita udah terbiasa. Mengamankan emas juga ada prosedurnya. Misalnya dengan menaruh di brankas yang orang nggak tahu, password brankas kita simpan, kunci brankas jangan sampai hilang, atau mungkin malah ada di atas meja, dan masih banyak lagi. Nah, mengamankan aset kripto, kita cuma perlu belajar biasa aja. Tinggal pertanyaannya, apakah self-custody aset kripto itu worth it atau enggak? Kalau menurut saya pribadi, pastinya worth banget, karena justru ini adalah tujuan utama dari dibuatnya aset kripto. Mengembalikan kepemilikan aset pada kita sendiri, tanpa bantuan pihak ketiga, tanpa KYC, permissionless, dan decentralized.